Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alima Ramadhani, perwakilan dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang Creating and Maintaining High Performance Organization yang beranggotakan yang pertama ada Adeyogi Ferawan, NIM 20 2008 160. Yang kedua saya sendiri, Devi Alima Ramadhani, NIM 20 2008 124. Yang ketiga ada Olivia Rizky Anindya Anjani, NIM 20 2008 152. Yang keempat ada Asti Widyaningsih, NIM 20 2008 129. Dan yang kelima ada Muhammad Rashid Ridho, NIM 20 2008 321. Dan yang terakhir Tiara Dwi Anisya Putri, NIM 20 2008 159. Untuk yang slide selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama akan mendefinisikan sistem kerja berkinerja tinggi dan mengidentifikasi elemen dari sistem tersebut. Yang kedua ada meringkas hasil dari sistem kerja berkinerja tinggi. Yang ketiga, menjelaskan kondisi yang menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat berkontribusi pada kinerja tinggi. Yang kelima, mendiskusikan peran teknologi HRM dalam sistem kerja berkinerja tinggi. Yang keenam, meringkas cara untuk mengukur efektivitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya, sistem kerja berkinerja tinggi. Sistem kerja berkinerja tinggi itu dengan kombinasi yang tepat dari orang, teknologi, dan struktur organisasi untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya dan peluang untuk mencapai tujuan organisasi mereka agar berfungsi sebagai sistem kerja berkinerja tinggi. Masing-masing elemen ini harus cocok dengan yang lain dalam keseluruhan yang berfungsi dengan lancar. Yang berikutnya ada gambaran elemen sistem kerja berkinerja tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, dalam sistem berkinerja tinggi, elemen-elemen harus bekerja sama meliputi struktur organisasi, desain tugas, orang pemilihan, pelatihan, dan pengembangan karyawan, sistem penghargaan, dan sistem informasi dan sumber daya manusia. Yang ini ada elemen performa tinggi sistem kerja. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri adalah cara orang-orang organisasi dikelompokkan ke dalam divisi, departemen, dan hubungan pelaporan yang berguna. Manajemen puncak organisasi membuat sebagian besar keputusan tentang struktur, seperti berapa banyak karyawan yang melapor kepada setiap penyita dan apakah karyawan dikelompokkan menurut fungsi yang mereka laksanakan atau pelanggan yang mereka layani. Yang kedua ada desain tugas. Desain tugas ini untuk menentukan bagaimana rincian kegiatan yang diperlukan organisasi yang akan dikelompokkan, apakah ke dalam pekerjaan atau tanggung jawab tim. Dalam sistem kerja berkinerja tinggi, desain tugas membuat pekerjaan menjadi efisien sekaligus mendorong kualitas tinggi. Yang selanjutnya ada hak rakyat. Hak rakyat merupakan elemen kunci dari sistem kerja yang berkinerja tinggi. HRM memiliki peran penting dalam menyediakan orang-orang yang cocok dan siap untuk pekerjaan mereka. Kualifikasi yang dibutuhkan, pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir memastikan bahwa orang-orang ini mampu melakukan pekerjaan mereka saat ini dan masa depan organisasi. Yang terakhir ada sistem penghargaan. Sistem penghargaan berkontribusi pada kinerja yang mendorong orang untuk berusaha mencapai tujuan
yang mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir ada sistem informasi. Yang selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi modern telah memungkinkan organisasi untuk berbagi informasi secara luas. Okay, I will continue the presentation. The next is reward system contribute to high performance by encouraging people to strive for objectives that support the organization's overall goals. Reward systems include the performance measure by which employees are judged, the methods of measuring performance, and the incentive pay and other rewards linked to success. Human resource management plays an important role in developing and administering reward systems. Each are how-to offers ideas for using these rewards to support high performance. The final element of high performance work systems is the organization's information system. Managers make decisions about the types of information to gather and the sorts of information. They also must decide who in the organizations should have access to the information and how they will make the information available. Modern information systems, including the Internet, have enabled organizations to share information widely. HR departments take advantage of this technology to give employees access to information about benefits, training opportunities, job openings, and more, as we will describe later this chapter. Next, in a high-performance work system, all the elements people, technology, and organizational structure work together for success. Next, outcomes of a high-performance work system. Outcomes of a high-performance work system thus include higher productivity efficiency. These outcomes contribute to higher profits. High-performance work systems may have other outcomes including high product quality, great customer satisfaction, and low employee turnover. Some of these outcomes omit intermediate goals that lead to higher profit. For example, high quality contribute to customer satisfaction and customer satisfaction contributes to growth of the business. Likewise, improving productivity lets the organization do more with less, which satisfies price conscious customer and may help the organization win over customers from its competitors. Other ways to lower costs and improve quality are to reduce absenteeism and turnover, providing the organization with a steady supply of experienced workers. In the previous example of minimals, some employers keep turnover and scrap rates low. Meeting those goals helps the minimals improve productivity, which helps them earn more profits. Next, and this is a card of outcomes of a high performance work system. There is interesting jobs, satisfied workers, low absenteeism, lower costs, low turnover, high quality innovation, knowledge sharing, satisfy customer, higher sales, higher profits, and the last is greater productivity.
Selanjutnya ada kondisi yang berkontribusi pada performa tinggi. Yang pertama ada tim melakukan pekerjaan, yang kedua ada karyawan berpartisipasi dalam seleksi, yang ketiga ada karyawan menerima umpan balik kinerja formal secara aktif yang terlibat dalam proses peningkatan kinerja. Yang keempat, ada pelatihan berkelanjutan, ditekankan dan dihargai. Yang kelima, ada penghargaan dan kompensasi karyawan berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, ada peralatan dan proses kerja terstruktur dan teknologi digunakan untuk mendorong flexibility dan interaksi maksimum di antara karyawan-karyawan. Yang ketujuh, ada karyawan berpartisipasi dalam perencanaan, perubahan, peralatan, tata letak, dan metode kerja. Yang kedelapan, ada desain kerja memungkinkan karyawan untuk menggunakan berbagai keterampilan. Yang kesembilan, ada karyawan memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada produk atau layanan jadi. Yang terakhir, ada perilaku etis yang didorong. Selanjutnya ada organisasi pembelajaran. Jadi organisasi pembelajaran ini merupakan sebuah organisasi yang mendukung pembelajaran seumur hidup dengan memungkinkan semua karyawan untuk memperoleh dan berbagi pengetahuan. Juga bisa untuk melatih, untuk menciptakan, meraih, dan mengubah pengetahuan atau informasi dan memperbaiki sikapnya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Yang kedua, ada orang-orang dalam organisasi pembelajaran memiliki sumber daya untuk pelatihan dan mereka didorong untuk berbagi pengetahuan mereka dengan rekan kerja. Yang ketiga, ada manajer mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, pelatihan, dan mendorong berbagai ide. Baik, selanjutnya ada fitur utama organisasi pembelajaran. Yang pertama ada belajar terus. Jadi upaya ini untuk memungkinkan setiap karyawan dan setiap kelompok untuk mengumpulkan informasi dan menerapkan informasi tersebut kepada keputusan mereka. Yang kedua ada pengetahuan dibagi. Jadi salah satu tantangannya adalah mengalihkan fokus pelatih dari keterampilan mengajar dan menuju fokus yang lebih luas dalam menghasilkan dan berbagi pengetahuan mereka. Yang ketiga ada berpikir kritis dan sistematis. Jadi ini tuh untuk tersebar luas dan terjadi ketika karyawan didorong untuk melihat hubungan di antara ide-ide dengan cara mereka, dengan cara baru mereka. Yang keempat ada pembelajaran budaya. Jadi di sini tuh dimana pembelajaran dapat dihargai, dipromosikan, dan didukung oleh manajer dan tujuan organisasi. Yang kelima ada karyawan dihargai. Jadi organisasi ini mengakui bahwa karyawan adalah sumber pengetahuannya. Oleh karena itu, ini berfokus pada memastikan pengembangan dan kesejahteraan bagi setiap karyawan. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Okay, I will explain about table 16.1. HRM practices that can help organizations achieve high performance. Management of human resources plays a critical role in determining companies' success in meeting the challenges of a rapidly changing, highly competitive environment. Table 16.1 on this and the following slide lists examples of HRM practices that contribute to high performance. And the first example is HRM practices match organization goals. Number 2 is individuals and groups share knowledge. Number 3, work is performed by teams. Next, organization encourages continuous learning. Next, work design permits flexibility in where and when tasks are performed.
Selection system is job-related and legal. Performance management system measures customer satisfaction and quality. Next. This slide is a continuation of the previous slide. The first example is organization monitors employee satisfaction. The Zeppelin system is progressive. Pay system reward skills and accomplishment. Next, skills and values of a diverse workforce are valued and used. And the last is technology reduce time and cost of tasks while reversing quality. Next. This slide is about to develop future leaders. New IBM manager participate in IBM's Basic Blue program for an intensive 9-month training program. IBM is considered one of the best companies in the development of future leaders. Next. Performance management. In a high-performance organization, employees know the organization goals and what they must do to help achieve those goals. HR department can contribute to this ideal to the design of the organization performance management system. And point 1 is each aspect of performance management should be related to the organization goals. And point 2, business goals should influence the kinds of employees selected and their training, recruitment of each job, and measures used for evaluating results. And the last point is this means the organization identifies what each department must do to achieve the desired result and defines how individual employees should contribute to their department goals. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Di sini kinerja karyawan sebagai proses. Sistem manajemen kinerja yang memenuhi persyaratan tersebut seperti gambar di atas itu menerapkan proses kinerja individu membawa seperangkat keterampilan dan kemampuan untuk pekerjaan. Mereka mencapai hasilnya. Tujuan organisasi harus mempengaruhi setiap langkah dari proses itu. Situasi juga memiliki pengaruh pada setiap langkah. Misal, budaya organisasi dapat mempengaruhi seberapa keras individu mencoba untuk menyenangkan pelanggan. Jadi model ini menyarankan beberapa pedoman untuk manajemen kinerja. Yang pertama, setiap aspek manajemen kinerja harus dikaitkan dengan tujuan organisasi. Tujuan bisnis harus mempengaruhi jenis karyawan yang dipilih dan pelatih mereka. Persyaratan setiap pekerjaan dan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi hasil. Secara umum, ini berarti organisasi mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, menentukan bagaimana masing-masing karyawan harus berkontribusi pada tujuan departemen mereka. Lebih khusus lagi, panduan berikut menjelaskan bagaimana membuat sistem manajemen kinerja mendukung tujuan dari organisasi. Selanjutnya, manajemen kinerja. Pedoman agar sistem manajemen kinerja mendukung tujuan organisasi. Yang pertama, mendefinisikan dan mengukur kinerja dalam istilah yang tepat. Nah, fokus pada hasil yang dapat didefinisikan dalam hal seberapa sering perilaku tertentu terjadi, sertakan kriteria yang menjelaskan cara karyawan dapat menambahkan nilai pada produk atau layanan, seperti melalui kuantitas, kualitas, atau ketepatan waktu, serta perilaku yang melampaui persyaratan minimum
untuk melakukan pekerjaan seperti membantu rekan kerja. Nah, selanjutnya menghubungkan ukuran kinerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, menghubungkan kinerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mungkin pelanggan eksternal organisasi atau mereka mungkin pelanggan internal ataupun karyawan yang menerima layanan dari rekan kerja. Tujuan layanan untuk pelanggan internal harus dikaitkan dengan kepuasan pelanggan eksternal. Kemudian mengukur dan mengoreksi pengaruh kendala situasional. Nah, baik kondisi ekonomi, budaya organisasi, dan pengaruh lain terhadap kinerja. Ukuran kinerja karyawan harus mempertimbangkan pengaruh ini. Next, selanjutnya yaitu teknologi SDM. Teknologi baru aplikasi pengetahuan, prosedur, dan peralatan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Yang pertama, pemrosesan transaksi, perhitungan yang digunakan untuk meninjau dan mendokumentasikan keputusan dari praktik HRM. Ini termasuk mendokumentasikan relokasi karyawan, biaya penggajian, dan pendaftaran khusus pelatihan. Nah, selanjutnya sistem pendukung keputusan. Ini adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer memecahkan masalah. Mereka biasanya menyertakan fitur bagaimana jika. Kemudian sistem pakar, apakah sistem komputer menggabungkan atau aturan keputusan orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang tertentu. Kemudian basis data relasional, menyimpan data dalam file terpisah yang dapat dihubungkan oleh elemen umum. Slide selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia online, IHRM. Yang pertama, meningkatkan efektivitas HRM melalui teknologi online. Kemudian persyaratan kecepatan bisnis memaksa manajer HRM untuk mengeksplorasi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan kegiatan HRM. Dan yang terakhir, dengan teknologi internet, organisasi dapat menggunakan eHRM untuk memberikan semua karyawan organisasi membantu diri mereka sendiri untuk informasi SDM yang mereka butuhkan kapanpun mereka membutuhkannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengukur efektivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada Customer Oriented Approach to HRM atau pendekatan berorientasi pelanggan untuk HRM. Jadi mereka adalah pelanggan HRM karena mereka bergantung pada HRM untuk menyediakan berbagai layanan yang menghasilkan pasokan karyawan yang berbakat dan termotivasi. Mengambil pendekatan berorientasi pelanggan ini, manajemen sumber daya manusia mendefinisikan kelompok pelanggan, kemudian kebutuhan pelanggan, dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Definisi ini memberikan organisasi dasar untuk menentukan tujuan dan ukuran keberhasilan. Selanjutnya yaitu Human Resource Management Audit atau audit manajemen sumber daya manusia. Jadi audit SDM adalah review formal dari hasil fungsi HRM untuk melakukan audit. Departemen SDM mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dan ukuran-ukuran kinerja, bisnis, dan kepuasan pelanggan yang akan menunjukkan bahwa setiap fungsi itu berhasil. Kemudian yang ketiga adalah analyzing the effect of HRM programs atau menganalisis efek program HRM. Cara lain untuk mengukur efektivitas HRM adalah penggunaan analitik SDM, yang dimana proses ini melibatkan pengukuran keberhasilan suatu program dalam hal apakah program itu mencapai tujuannya. Slide selanjutnya yaitu perspektif berorientasi pelanggan manajemen sumber daya manusia. Who are our customers line? Who are our customers atau yang pertama yaitu siapa pelanggan kita. Yang pertama ada line managers atau manajer lini. Yang kedua strategic planners atau perencana strategis. Yang ketiga ada employees atau karyawan. What do our customers need? Atau apa yang dibutuhkan pelanggan kita. Yang pertama ada committed employees atau
karyawan yang berkomitmen. Yang kedua ada competent employees atau karyawan yang kompeten. Selanjutnya, how do we meet customers need atau bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada qualified staffing atau staff yang berkualitas. Yang kedua performance management atau manajemen kinerja. Yang ketiga rewards atau hadiah. Dan yang terakhir ada training and development atau pelatihan dan pengembangan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, manajemen sumber daya manusia di beberapa organisasi telah menanggapi pencarian manajemen kualitas total dengan mengambil pendekatan berorientasi pelanggan. Mengambil pendekatan berorientasi pelanggan ini, HRM mendefinisikan kelompok pelanggan, kemudian kebutuhan pelanggan, dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Slide selanjutnya yaitu audit manajemen sumber daya manusia. Audit SDM adalah tinjauan formal hasil fungsi HRM berdasarkan identifikasi fungsi utama HRM dan ukuran kinerja bisnis. Jadi audit SDM adalah review formal dari hasil fungsi HRM. Untuk melakukan audit, Departemen SDM mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dan ukuran-ukuran utama kinerja bisnis dan kepuasan pelanggan yang akan menunjukkan bahwa setiap fungsi itu berhasil. Kemudian mencantumkan contoh langkah-langkah ini untuk berbagai fungsi HRM, yaitu kepegawaian, kompensasi, tunjangan, pelatihan, dan penilaian dan pengembangan, serta efektivitas secara keseluruhan. Audit juga dapat melihat ukuran lain yang terkait dengan keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia, misalnya kepatuhan hukum, keselamatan, dan yang terakhir hubungan kerja. Selanjutnya yaitu ukuran kunci keberhasilan audit HRM. Ukuran kunci keberhasilan untuk berbagai fungsi HRM yang pertama itu adalah kepegawaian, yang kedua kompensasi, yang ketiga manfaat, yang keempat pelatihan, yang kelima penilaian dan pengembangan karyawan, dan yang terakhir adalah efektivitas keseluruhan. Selanjutnya yaitu menganalisis pengaruh program HRM. Analisis ini dapat mengukur keberhasilan suatu program dalam hal apakah mencapai tujuannya dan memberikan nilai dalam arti ekonomi. Jadi misalnya jika organisasi membuat program pelatihan, ia harus menetapkan tujuan program itu, seperti efek pelatihan pada pembelajaran, perilaku, dan peningkatan kinerja atau hasil. Analisis dapat mengukur nilai dolar dari biaya dan manfaat program. Program yang berhasil harus memberikan nilai yang lebih besar daripada biaya program. Jadi biaya termasuk kompensasi karyawan serta biaya untuk mengelola program SDM seperti pelatihan, pengembangan karyawan, atau survei kepuasan. Manfaat dapat mencakup pengurangan biaya yang terkait dengan ketidakhadiran dan pergantian karyawan, serta peningkatan produktivitas yang terkait dengan program seleksi dan pelatihan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu Departemen SDM harus dapat meningkatkan kinerja mereka melalui beberapa kombinasi efisiensi yang lebih besar dan efektivitas yang lebih besar. Kemudian efisiensi yang lebih besar berarti Departemen SDM menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dan lebih murah untuk menjalankan fungsinya. Efektivitas yang lebih besar berarti bahwa apa yang dilakukan Departemen SDM memiliki efek yang lebih menguntungkan bagi karyawan dan kinerja organisasi. Jadi kekuatan komputasi yang tersedia untuk organisasi ini ditambah dengan orang-orang yang memiliki keterampilan dalam analitik SDM memungkinkan perusahaan menemukan lebih banyak cara daripada sebelumnya untuk mengidentifikasi praktik yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.